Halo semuanya, selamat datang di sesi mentoring kita hari ini. Kali ini kita akan membahas beberapa soal akuntansi keuangan 2 yang ada di semester 5. Jangan lupa simak baik-baik. Soalnya seperti ini. PT Mega Sejahtera mengagunkan tanah dan bangunan untuk mendapatkan kredit sebesar 50 juta dengan bunga 1,8% per bulan add-on. Bank juga membebankan provisi 1,2% dan biaya notaris 0,8%. Kredit ini memiliki jangka waktu 48 bulan dengan angsuran per bulan sebesar 1.500.000. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, buatlah jurnal pembukaan kredit. Dan yang kedua, buatlah jurnal angsuran kelima. Sebelum kita masuk ke jawabannya, coba pikirkan dulu. Bagaimana cara mencatat transaksi ini dengan benar? Kita mulai dari pencairan kredit. Meskipun pinjamannya sebesar 50 juta, bank langsung memotong biaya provisi dan notaris. Untuk perhitungannya, provisi 1,2% dikali 50 juta yang akan menghasilkan 600.000. Untuk biaya notaris, sebesar 0,8% dikali 50 juta akan menghasilkan 400.000. Jadi, dana bersih yang kita terima adalah 50 juta dikurangi 600.000 dikurangi 400.000. Hasilnya adalah 49 juta. Jadi, jurnal pembukaan kredit adalah kas sebesar 49 juta di debit, beban provisi sebesar 600.000 di debit, dan beban notaris sebesar 400.000 di debit. Untuk di kreditnya adalah utang hipotek dengan nominal 50 juta. Artinya, kita menerima dana sebesar 49 juta, tetapi tetap memiliki kewajiban utang sebesar 50 juta. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari angsuran kelima. Di sini kita akan mencari angsuran tersebut. Disediakan tabel berisi bulan, angsuran, bunga, cicilan angsuran, dan saldo utama pokok. Dalam soal, saldo utang pokok kita adalah 50 juta. Nah, jadi di bulan pertama kita akan membayar angsuran sebesar 1.500.000. Ini berlaku sampai 48 bulan sampai akhir. Kita akan membayar 1.500.000. Untuk di kolom setelah angsuran, kita akan mencari bunganya. Bunga sebesar 1,8% ini dikali saldo utang pokok. Jadi, untuk mencari bunga tersebut, kita akan mengalihkan 1,8% dikali 50 juta yang akan menghasilkan 900.000. Jadi, bunga di bulan pertama adalah 900.000. Nah, untuk berapa sebenarnya kita membayar si utang pokok ini? Itu bisa dicari dengan cicilan angsuran dikurangi bunga. Jadi, 1.500.000 dikurangi 900.000 yang akan menghasilkan 600.000. Nah, 600.000 ini merupakan utang pokok yang telah kita bayar di bulan pertama itu. Jadi, untuk saldo utang pokok ini, itu akan berkurang. Nah, pengurangnya itu adalah 600.000 tadi. Jadi, saldo utang pokok yang sebesar 50 juta itu kita kurangi dengan cicilan yang kita bayar sebesar 600.000 tadi. Jadi 50 juta dikurangi 600.000 adalah 49.400.000. Nah, itu adalah sisa utang pokok yang harus kita bayar. Untuk bulan selanjutnya pun perhitungannya sama. 49.400.000 kita kalikan dengan bunga 1,8%. Akan menghasilkan bunga dengan nominal 889.200. Untuk cicilan yang kita bayar sebenarnya adalah angsuran 1.500.000 tadi dikurangi bunga sebesar 889.200. Nah, cicilan yang kita bayar itu adalah 610.800. Utang pokok yang tersisa kita akan kurangi 49.400 dikurangi 610.800 yang akan menghasilkan 48.789.200. Di bulan ketiga pun sama.
48.789.200 kita kalikan dengan bunga 1,8% akan menghasilkan 878.206. Nah, untuk utang yang kita bayar adalah 1.500.000 dikurangi 878.206 yang hasilnya adalah 621.794. Berarti sisa utang pokok kita adalah 48.176.406. Untuk bulan keempat juga perhitungannya sama. 48.176.406 dikali bunga sebesar 1,8% akan menghasilkan 867.175. Untuk cicilan yang kita bayar itu adalah 1.500.000 dikurangi 867.175 yang akan menghasilkan 632.825. Berarti sisa utang pokok kita adalah 47.543.581. Di soal kan ditanyakan angsuran kelima. Perhitungannya tetap sama. Saldo utang pokok kita 47.543.581 ini dikalikan dengan bunga 1,8% menghasilkan 855.784. Nah, untuk cicilan yang kita bayarkan itu adalah 1.500.000 dikurangi 855.784. Ini menghasilkan 644.216. Jadi, saldo utang pokok kita itu bisa dihitung dengan mengurangi saldo utang pokok dikurangi cicilan angsuran tadi, yaitu 47.543.581 dikurangi 644.216 yang hasilnya 46.899.365. Lalu kita akan membuat jurnal angsuran kelima, di mana utang hipotek tadi yang 644.216 itu ada di sisi debit. Lalu beban bunga sebesar 855.784 itu berada di sisi debit. Untuk di sisi kredit ada kas, yaitu angsuran yang kita bayar setiap bulannya, ya sebesar 1.500.000. Untuk selanjutnya ada soal dari PT Angin Ribut pada tanggal 1 September 2000 menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta sebanyak 1.000 lembar dengan tingkat bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap 1 Mei dan 1 November. Obligasi dijual dengan kurs 100%. Diminta 1. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan obligasi. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 November tahun 2000. Dan yang ketiga, jumlah bunga yang sebenarnya diterima oleh investor. Pertama, kita lihat bagaimana perusahaan menjual obligasi dan menerima dana dari investor. Obligasi ini memiliki nominal 1 juta per lembar, diterbitkan sebanyak 1.000 lembar, bunga 12% per tahun dan dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Dijual dengan kurs 100%. Jadi total hasil penjualan adalah 1 juta dikali 1.000 sama dengan 1 miliar. Tapi karena bunga dibayar setiap 6 bulan, investor yang membeli obligasi ini pada 1 September harus membayar bunga yang sudah berjalan selama 4 bulan sebelumnya, yaitu dari Mei ke Agustus. Nah, perhitungan bunga yang harus dibayar oleh investor adalah 4/12 dikali 12% dikali 1 miliar. Nah, adalah 40 juta. Jadi, total dana yang diterima perusahaan dari investor bukan hanya 1 miliar, tetapi ditambah dengan bunga berjalan sebesar 40 juta, sehingga totalnya adalah 1.040.000.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 1 September itu ada kas sebesar 1.040.000.000 di sisi debit dan utang obligasi sebesar 1 miliar serta utang bunga sebesar 40 juta itu ada di sisi kredit. Lalu yang kedua, ada pencatatan pembayaran bunga pada 1 November tahun 2000.
Nah, PT Angin Ribut ini harus membayar bunga selama 6 bulan penuh dari Mei ke Oktober. Perhitungan bunganya adalah 6/12 dikali 12% dikali 1 miliar, yang hasilnya adalah 60 juta. Tapi, saat menjual obligasi, perusahaan sudah menerima 40 juta dari investor sebagai bunga berjalan. Jadi, kita pecah pembayarannya menjadi dua bagian. Utang bunga selama 4 bulan sudah dicatat sebelumnya, yaitu 40 juta. Dan biaya bunga tambahan 2 bulan terakhir dari September ke Oktober, yaitu 20 juta. Untuk jurnal pembayaran bunga pada 1 November tahun 2000, yaitu utang bunga sebesar 40 juta dan beban bunga sebesar 20 juta ada di sisi debit. Lalu kas berada di sisi kredit sebesar 60 juta. Lalu yang ketiga, bunga yang sebenarnya diterima investor tuh berapa sih? Nah, walaupun PT Angin Ribut ini membayar 60 juta, investor sebenarnya hanya menerima 20 juta. Kok bisa? Karena saat membeli obligasi, mereka sudah membayar 40 juta sebagai bunga berjalan. Jadi, bunga yang dibayar oleh emiten itu ada 60 juta. Bunga yang sudah dibayar oleh investor itu sebesar 40 juta dan bunga bersih yang diterima investor itu 20 juta. Nah, sekian mentoring beberapa soal akuntansi keuangan 2. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.